3, 2, 1, open the box. Wah, gila opening baru Kilaf. Selamat datang kembali di Kilaf. Yeay, akhirnya ada satu segmen ya yang bisa ke episode 2 karena kan banyak yang bilang aduh ntar bakal episode 1 doang nih. Dan kali ini kita bisa merealisasikan episode 2 dari Kilaf. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Lu kata gue dibayar? Nasi box, McFlurry, dah semua dapet satu-satu. Gue juga puasa. Kan bos pulang tar lagi kan. Iya, minta ke Presiden Tarakarta ya. Oke, Kilaf episode 2 ini disponsori oleh seseorang yang sangat berbaik hati. Ya, pada suatu hari aku terima sebuah DM ya. Waktu itu kan sempet post tuh Kilaf di feed Instagram. Tiba-tiba ada yang komen gitu kan. Halo, aku mau kirim Gunpla yang dapet nih dari Jepang Limited. Khusus kita di episode 2. Gila. Tapi bener deh. Pertama kali aku kayak gak percaya. Emang serius nih kayaknya bercanda doang. Ternyata bener dikirim coy. Nih ya, ini boxnya nih. Ini kan kalau misalnya pertama kali kayak kita beli abis dari platform apa sih ngomongnya? Jual beli online itu kan kita mesti unbox dulu kan. Ya ini sekalian unbox gitu biar kita tahu dalamnya kayak gimana. Ya, ini masih di sealed ya, pertanda belum saya buka. Ini ada alamatnya, cuman alamatnya bukan di blur, gue robek malah ini, dirobek. Enggak, ini cuma tulisannya fragile, jangan dibanting. Gila nggak nih ya, masih sealed banget. Jadi sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada saudara Afif Dwi Jayanto atau dengan username Instagramnya afif.dj. Mohon jangan lupa untuk dicantumkan ya, karena episode 2 ini terjadi karena saudara Afif. Terima kasih sekali kepada Kak Afif dengan baik hati. Iya, udah dikasih Gundam masih minta McFlurry ya. Ini jangan lupa ya Cukyokman, Afiman, Nafiloman, sama Jetesman semuanya minta McFlurry. Afif, terima kasih atas McFlurry dan Gunplanya ya. Gini loh. Orang udah berbaik hati gitu kirimin Gunpla buat kita review, buat kita unbox, buat kita rakit. Masih minta McFlurry kan, gila nggak? Ini orang kalau udah ngomongnya melunjak ya kayak begini nih, jadi mohon. Nah itu dia betul sekali, gila. Jadi kayak lagi terima kasih buat Kak Afif ya. Ini paketnya udah diterima dengan baik, belum saya buka, sengaja saya mau buka barengan sama syuting hari ini gitu. Jadi kita buka, tools yang kita butuhkan untuk unboxing adalah sebuah gunting. Jangan lupa gunting, atau kalau misalnya cutter juga bisa sih, tapi ini adanya gunting di sini, nggak modal semuanya. Oke, kita mau coba buka ya, dan kita bakal dapat apa ini? Hayya. Kini, kagak loh, bener loh. Soalnya waktu itu aku juga ada DM orangnya, halo Kak Afif, ini kira-kira buat dibalikin atau gimana? Katanya udah nggak apa-apa, santai. Intinya santai aja, nggak apa-apa. Kalau gitu besok saya mau jadi hostnya. Nggak. Kilaf PS5. Nggak bisa itu. Itu nggak ada itu. Aduh, ini saya sengaja buka dengan hati-hati karena takutnya Gundamnya yang ketusuk. Kan nggak lucu. Oke. Ya, Gundam. Gunpla. Iya. Apa? Enggak, taunya CD PS5 kan lumayan. Sama voucher Steam kan? Wah, gila. Nggak saya bagi-bagi nih buat saya sendiri. Wah. By the way, denger si Kak Afifnya juga ngomong bahwa Gunpla ini bener-bener limited karena dia beli langsung dari Jepang. Wow. Bukan seperti saya yang kemarin itu di episode 1 belinya di Indonesia walaupun barang Jepang, tapi ini bener-bener dia beli dari. Nah, speak of the devil, lihat deh. Korannya aja udah pakai bahasa Jepang. Gila. Ini pembungkusnya aja pakai bahasa Jepang. So eksklusif.
Makanya koran nih, korannya aja pakai bahasa Jepang. Kameranya nggak apa-apa kan? Dapat ya fokusnya ya? Nih, lihat deh tuh. Korannya Jepang. Korannya Jepang. Gile. Korannya Jepang. Berarti ini memang barang asli barangnya memang barang Jepang ya. Jepun. Terima kasih. Nih yang bisa baca dapat McFlurry nih. Coba sini saya baca. Nih, saya bisa baca nih. Yamaha Nodaya Audio and Home Theater. Kita lihat nih. Ini apa ada, Chris? Kok ada tulisan SOD sama S1? Kok ada Valeno di sini apa? Gini. Ini konten kilaf, guys, bukan kilaf yang itu. Ini kilaf unboxing, bukan kilaf yang itu. Kalian harus perhatikan. Ini apa? Chris, ini buat lo, Chris. Kardus Jepang, Chris. Ini kardus Jepang, bisa dijual lagi di Tokopedia. Oke, kita buka perlahan-lahan. Apa itu? Kita lihat barang pertama adalah Oke, enggak. Ini namanya ini RX-93 V. Ini V bacanya new, setauku bacanya new Gundam. Oh, itu SD Gundam yang kecil. SD Gundam ya bener. Ini SD Gundam. Mini Gundam jadinya cibi-cibi begitu, yang cute. Iya, gini Gundam awal. Oh my god. Boxnya juga masih mulus. Saya kan boxman. Gila nih bagus banget boxnya. Gila mulus. Mulus banget lihat deh. Mulus banget boxnya. Terima kasih Kak Afif. Wah, gile. Iyalah, ini keren banget. Nih. Tuh, liatin tuh. Boxnya juga masih bagus banget. Oh, bukan. Nanti saya akan jelaskan apa itu F-nya. Lihat, udah. Ini barang pertama ya, yaitu RX-93 New Gundam. Ini sebenarnya V bacanya New Gundam. Seperti kita bisa lihat di sini, ini kalau SD biasa yang kita bisa lihat di toko-toko hobi di Indonesia, biasanya Gundamnya masih sama, begini, dia model begini tapi dia nggak clear color. Kalian lihat deh, dari modelnya aja nih, dia udah mau kasih tahu bahwa ini tuh clear color, walaupun di sini nggak ditulis ada clear color ya. Ini tulisannya kalau misalnya SD Watashi wa EX lalalala, tapi nggak dikasih tahu bahwa ini clear color. Tapi kita bisa bedain banget bahwa biasanya dijual di toko hobi di Indonesia tuh ininya nggak, modelnya beda deh. Pokoknya posenya sama kayak begini, tapi dia nggak clear color. Jadi ini udah kayaknya atau pasti kayaknya ini clear color deh. Ntar kita buka bareng-bareng ya. Gila, thank you. Lihat nih detail. Kak Afif. Wah, barang kedua. Wow, gila Strike Gundam. Nih didetailin dulu nih. Ini Gundam awal seat ya? Asik banget. Oke, ini nanti akan saya jelaskan kenapa ini pakai kotak, ini enggak ya. Ini adalah Strike Gundam dan kita bisa lihat juga dari kemasannya bahwa ini juga clear color. Lihat deh tuh. Loh, ini udah pasti clear color. Gila, Kak Afif ngerti banget. Kalau saya sukanya clear color, bukan yang biasa. Terima kasih Kak Afif buat Strike Gundamnya, ini keren banget sih asli nih. Ih, cakep banget asli. Kita lihat, ada satu lagi, woi. Satu lagi. Wah, gila. Ini juga dari Jepang nih pasti ininya nih, bubble wrap-nya. Chris, buat lo, Chris. Kita lihat satu lagi. Oh, sama. Ini entry grade Gundam RX 782 nih, Gundam paling awal, tapi ini versi 2 nih, Gundam RX 72. Ih, keren banget. Ini clear part nggak ya? Oh, enggak. Lihat deh nih. Ini bagian sininya nggak clear. Lihat deh tuh, ini kan masih solid colornya. Tapi kita kalau perhatiin baik-baik, bagian kakinya sama bagian shieldnya kayaknya clear color. Keren banget sih nih, sama bagian deket V-fin-nya itu clear color. Jadi ini kayaknya warna campuran deh. Ini ya kalau si Kak Afifnya itu bilang bahwa yang dia nanti bakal kasih ke buat episode Kilaf itu yang limited dari Jepang. Jadi memang sepertinya limited karena nih sama bagian merahnya ini juga clear color. Jadi ini kayaknya warna campuran. Jadi ada yang solid, ada yang clear. Nanti bakal kita lihat bareng-bareng ya. Nih, kalau kalian lihat baik-baik, yang sini clearnya dari atas sampai bawah, kecuali warna merahnya justru. Tapi buat yang ini, yang clear colornya malah bagian yang sini doang. Wow, ini udah mendetailnya belum?
Lihat nih. Ih, mantep banget, cakep, cakep, cakep. Ah, Chris, ini buat lu nih katanya. Katanya buat lu. Oke, terima kasih sekali Kak Afif. Kita akan bahas masing-masing ya. Oke. Yang pertama, kalian bisa lihat bedanya antara yang ini sama yang ini dua. Ini kalau di Gunpla namanya SD Gundam. Ya, jadi SD Gundam bisa kalian lihat sendiri bahwa Gundamnya chibi-chibi. Biasanya yang suka ini tuh biasa cewek-cewek ya, kalau mereka nggak terlalu, mereka suka Gundam tapi mereka nggak suka yang gede-gede amat. Mereka biasanya mereka belinya yang ini dulu buat coba-coba karena cibi-cibi lucu, walaupun sebenarnya banyak juga sekarang para wanita yang mainnya juga MG atau nggak minimal real grade lah. Tapi ini sebenarnya ya aku bisa saranin maksudnya kalau misalnya kalian baru belajar ngerakit Gunpla, belajarnya dari ini dulu. Tapi masalahnya ini tuh clear color. Buat kalian yang ingin belajar ngerakit Gunpla tapi masih belum terlalu ngerti, sebaiknya jangan dimulai dari clear color, karena clear color, clear part itu beberapa banyak yang gampang patah, khususnya yang VRK tuh gampang banget patah. Walaupun SD nggak ada yang VRK ya, tapi clear color tuh buat di clean build, buat moles, buat di amplas itu susah banget ya. Aku juga ada post kan di Instagram bahwa itu clear color-nya itu yang aku kemarin build itu yang Strike Gundam itu susah banget buat ngilangin stress marknya, susah. Jadi ini sebenarnya bagus buat kalian yang pengen belajar ngerakit Gunpla, tapi sayangnya ini clear color. Walaupun misalnya kalian pengen coba clear color daripada beli yang MG langsung, kan banyak partnya, belinya yang ini aja dulu begitu. Nah, sekarang aku mau jelasin bedanya sama yang ini dua. Kalau yang tadi ini kan namanya SD grade ini, yang cibi-cibi begini lucu. Yang ini namanya entry grade. Entry grade itu sebenarnya gimana ya? Secara size-nya dia tuh sebenarnya sama kayak size-nya HG, yaitu yang high grade, jadi lupakan high grade-nya, bener. High grade. Cuman kalian bisa lihat ya dari plastiknya aja kayak plastik Cheetos, bukan plastik Cheetos, apa sih? kayak plastik makanan, lihat nih. Ini mereka nggak pakai box karena partnya sedikit banget. Kalian kalau lihat nih, partnya sedikit, nggak banyak. Entry grade ini kenapa dinamakan entry? Karena mereka berusaha bikin grade yang sebesar HG tapi gampang banget di build. Jadi kadang-kadang bingung antara kalian mau belajar dari SD dulu atau belajar dari entry dulu. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya SD itu biasa buat pecinta cibi-cibi. Tapi buat belajar sebenarnya grade ini, SD sama grade ini sebenarnya buat kalian yang baru pertama kali belajar cocok banget. Kalian lihat ya, di sini nih. Di sini aja udah ketahuan, partnya tuh nggak banyak. Dan juga langsung ketahuan ini buat part apa, ini buat part apa, ini buat bagian kepala, ini buat bagian badan. Kalau kalian mau lihat, ini aku baca di sini aja. Terus kalian bisa lihat di poin-poinnya itu gampang banget, itu bisa di snap doang, langsung di fit. Dan kayaknya soal artikulasi juga artikulasinya nggak terlalu terbatas, masih bisa artikulasinya seperti HG. Nanti kalau misalnya udah selesai rakit baru bisa aku review lagi ya. Tapi harusnya ya ada perbedaan antara HG dan entry grade, karena HG itu kan udah pasti dia udah datangnya pakai box dan ada kadang-kadang ada inner frame dalamnya walaupun dikit. Kalau entry grade ini jujur aku belum pernah ngerakit, makanya seneng banget dikasih entry grade. Aku mau nunjukin sebenarnya artikulasinya bagus atau enggak sih. Nah, begini. Yang biasa dipromosikan sama entry grade itu kemudahan untuk kalian mutusin bagian part-partnya ini dari runner-nya. Runner itu apa? Buat kalian yang belum tahu runner itu adalah kerangka dari Gunpla-nya sendiri. Ngomongnya apa ya? Kerangkanya itu, jadi kan ini kan parts-partsnya nih. Ada kerangkanya kan, nama kerangkanya itu runner. Kalian kalau lihat di sini tuh mereka mempromosikan bahwa ini gampang banget untuk di-snap dan langsung di-fit. Tapi jujur aja, saya pun nggak yakin kalau di-snap fit itu bekas nub marknya itu, sisa-sisa dari runnernya tuh bakal nyata atau enggak. Jadi walaupun dari entry grade ini mereka suruhnya tinggal snap fit, tapi saya sebagai clean builder saya nggak akan melakukan itu, tetap bakal pakai
pakai tang potong sama tang dari runnernya, habis itu tang potong buat bersihin partnya dari sisa-sisa runner. Nanti kita bakal lihat ya. Nah, sekarang apalagi nih yang kita buka? Oke, oh ini nih, saya juga mau jelasin ya. Tadi si Cuk Yokmen Cuk Yokmen itu bertanya, ini ada grade. Nah, ini ada grade D, ada grade F. Buat kalian yang biasanya beli model Gunpla-nya di Indonesia, jarang banget ada beginiannya nih. Ini kan asli dari Jepang nih. Sebenarnya F, D, bahkan ada yang A, B, C, itu tuh huruf-hurufnya bukan menandakan itu grade-nya. Grade-nya itu tetap HG, SD, MG, PG. Sebenarnya D, F itu menandakan hadiah. Itu adalah award-nya. Ini kan di tanda atasnya nih ada tulisannya nih Ichiban Kuji. Lihat deh detailnya. Ada ini nih, ada tanda Ichiban Kuji di atasnya. Udah diambil belum? Oke. Jadi Ichiban Kuji itu apa? Ichiban Kuji itu sebenarnya Ichiban Kuji kalau kalian mau tahu gampangnya, Ichiban Kuji itu bisa dibilang gacha. Dah, gampangnya begitu. Kalau di Jepang ya, kalau di Indonesia nggak tahu kalau misalnya mereka jual juga. Ichiban Kuji itu sebenarnya masih dioperasikan oleh Bandai sendiri. Kita kalau beli gacha kan kadang-kadang bisa dapat zong, ya nggak? Kalau beli gacha-gacha kadang dapat zong. Ini nggak, Ichiban Kuji itu jadi kita kayak beli gacha, nanti kayak dapat satu tiketnya nanti kita buka atau digerus ya, biasanya dibuka kayak stiker gitu. Kita nggak mungkin nggak dapat apa-apa. Jadi biasanya kalau Ichiban Kuji itu mereka kayak punya satu poster gede, di mana posternya itu nanti kita kalau beli beli tiket dari dari Ichiban Kuji yang versinya itu, kita udah tahu nih price poolnya apa. Jadi dari posternya itu ada tulisannya nih, misalnya kalau kalian dapat yang tiketnya A, kalian dapat ini, kalau dapat B ini, kalau kalian dapat tiket yang C ini. Nah, ini adalah award-nya yang didapat. Jadi dengan kata lain kita bisa tahu bahwa Kak Afif ini dia beli gacha, beli Ichiban Kuji-nya dapat price yang D. Dapat price D-nya ya ini. Nah, terus dia juga dapat lagi price yang E. Price yang E dapatnya ini, dan ini dia dapat price yang F. Mengerti saudara-saudara? Yeay, pintar sekali. Dapat McFlurry dari Kak Afif. Yeay. Jadi gitu ya, buat kalian yang bingung bahwa huruf-huruf F, E, D-nya itu apa, ini sebenarnya bukan grade-nya, tapi sebenarnya lebih ke arah pas kita dapat gacha, kita dapatnya huruf yang apa. Iya bener, ada gacanya, namanya Ichiban Kuji nih, Ichiban Kuji. Sebenarnya gini, di toko-toko hobi Indonesia juga ada yang jual kayak gitu. Tapi kayaknya dari retailnya mereka, dari tokonya hobinya itu, mereka harus beli kotak Ichiban Kuji-nya plus sama semua price pool-nya jadi satu. Mereka mana bisa beli cuma satu gini, mereka nggak bisa. Jadi mereka harus beli sama kotaknya, sama stiker-stikernya, juga sama sama semua hadiahnya. Setauku biasanya kalau price A, yang A itu bisa dapat yang PG, ada yang dapat yang MG, tapi biasanya limited semua. For your information, yang namanya Ichiban Kuji itu biasanya ini nggak tahu masih sekarang berlaku atau enggak. Ada yang namanya last one. Last one tuh apa? Jadi misalnya tiketnya ada 80 ya, ada 80 tiket di mana kita bisa dapat price-nya 80 biji. Kalau kita belinya terakhir, kita dapat hadiah spesial namanya last one. Biasanya last one itu hadiahnya itu super rare. Aku nggak tahu maksudnya yang price pool yang didapetin sama Kak Afif ini apa last one-nya, tapi biasanya kalau udah dapet last one, pembeli terakhir itu dapetnya sesuatu yang super duper rare. Begitu, oke? Jadi mengerti anak-anak mengenai Ichiban Kuji? Baik sekali, McFlurry untuk Anda semua. Oke, kita akan unbox ya langsung ya yang New Gundam-nya ini. Kita buka, kasih efek itu apa? Suaranya Zelda tuh. Oke, gila ini boxnya bener-bener aku jaga, lihat itu. Karena aku pencinta box ya, jadi kalau boxnya liatnya bagus, rasanya kayak nggak pengen dirakit gitu. Udah kayak ini boxnya bagus banget, mulus banget.
Iya. Kalau disimpan nama bahasa Inggris keep. Iya. Jadi box. Apa itu artinya? Box keep. Gila. Gila, box skip. Ya ini kita buka ya. Ya, makanya minggu lah, bukan minggu lalu apa sih ngomongnya? Episode pertama kan kita nggak unbox MG ya. MG itu partnya cukup banyak. Karena kemarin udah MG, kita sebenarnya mereview sesuatu yang sangat kecil. Ini cuma 2 plastik. Ini namanya kemudahan hidup, guys. Ini gampang sekali ya. Ini kemarin itu yang MG Strike Freedom-nya itu kan udah aku post di Instagram. Itu aku ngerakitnya sekitar 40 jam plus karena partnya banyak, susah apalagi bagian sayapnya Chris. Susah banget gitu. Satu-satu susah banget dan buat di amplas gitu susah banget. Nah, ini memberi kemudahan hidup ini, guys. Ini kecil, makanya kan chibi kan. Nah, kita lihat ya. Oh, ini artinya for customers in Japan only ya. Kita lihat nomornya. Ya, ini kalian Chris jangan telepon, ini operator dikira. Operator. Chris pengennya si Chokyokman ini pikir kalau telepon ini nomornya bisa dapat sesuatu kan. Oke, kita lihat ya manual booknya. Manual booknya ini seperti yang kayak kemarin MG kan punya aku kan yang clear color. Tapi seperti biasa manual booknya pun menunjukkan kalau ini SD yang biasa, bukan yang clear color yang ditunjukin. Kalau SD yang biasa jadinya kayak begini. Ini udah di lining tapi ya bagus banget sama orang bandainya. Iya, sedikit sekali ya. Nggak ada lagi nih. Mantap. Seneng sih rasanya kalau lihat yang dikit-dikit gitu, kayaknya bentar aja udah jadi, tapi kayaknya tetap lama sih karena di amplas. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Harusnya bukannya New Gundam tuh ada itunya ya, apa ngomongnya? New Gundam tuh ada apa sih ngomongnya? Sayap kayak Sephiroth gitu, cuman kayak One Wing Angel-nya gitu. Oh, ada nih, tapi kecil maksudnya. Soalnya kalau yang di MG itu, kalau yang New Gundam tuh bagian sayapnya kayak banyak banget gitu loh. Susah. Satu-satu terus juga. Iya. Jadi kalau misalnya yang MG yang New Gundam itu, yang MG-nya ya, kalau PG-nya ada nggak sih? Kayaknya nggak tahu deh ya. Bagian sayapnya itu nanti bisa kayak dibikin kayak apa sih? Kayak asteroid sendiri-sendiri gitu. Dipajang juga keren kalau dimasukin ke stand. Oh, terus lihat deh ininya bagian sayapnya pun bisa dipakai buat RG atau buat HG. Jadi kalau kalian punya part yang HG, bagian sayapnya ini bisa kalian pakai juga buat HG, bisa buat senjata tambahan. Jadi keren juga ya. Bisa digabung, keren banget. Oke, ini udah kita bahas. Nah, kita bahas partnya. Stikernya cukup banyak. Aku jujur kurang suka stiker yang ini karena nih ya stiker-stiker yang apalagi yang begini nih. Stiker-stiker yang begini oh, sorry. Kita detailin dulu. Aku pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Biasanya stiker-stiker yang kayak begini nih, aku biasanya malah nggak pakai. Either aku tinggal paint sendiri atau dikasih surfacer terus di paint sendiri warna hitam. Karena biasanya stiker-stiker yang kayak gini, kalian tunggu berapa bulan, kalau udah setahun lebih juga ntar dia bakal ngelotok. Kecuali kalau kalian kasih lem lagi. Kalau yang ini tuh biasanya kurang bagus. Nggak tahu ya. Mungkin aja mereka bisa memperbagus kualitas stikernya atau dengan dipasang di clear part jadi lebih nempel gitu. Tapi biasanya stiker-stiker yang gini aku jarang pasang kayak gini karena gampang banget copot. Lihat ini. Yang kecil-kecil gini nih, kalau mereka nggak ngelingker biasanya itu tuh kalau kalian ninggalin dikit aja spot yang kebuka, itu debu masuk lama-lama kebuka. Itu udah males banget sih intinya kalau yang kayak gini. Cuman ya nanti kita coba aja. Kalau misalnya kurang bagus, ya yaudah nggak usah dipasang. Kita lihat baliknya. Baliknya ini clear part ya, dari kepalanya, dari bagian ini, bagian sayapnya, bagian apa sih ini, bagian kakinya, semuanya clear part. Ya seperti MG yang udah aku rakit sebelumnya yang Strike Freedom, kalau biasanya kalau clear part justru aku nggak mau kasih stiker karena kelihatan kayak keren aja gitu. Kalian tau nggak sih kalau di FF9 kalau kalian lagi Ultimate yang Trance ya ngomongnya ya, Trance
Kalau Trends kan keren kan gitu, kayak mereka klip-klip kayak bling-bling begitu. Aku selalu mikir kalau clear color Gundam, Gunpla yang clear color itu kayak FF9 Trends gitu. Jadi kayak nggak mau dikasih stiker atau apa deh. Pokoknya dibiarin aja begitu, udah keren gitu masalahnya. Jadi biasa gini aku diemin stikernya, dan stiker yang kayak gini nih kayaknya aku nggak akan pasang. Biar keren aja gitu. Terus kita kalau lihat ya bagian V-finnya ini nggak clear color. Jadi mungkin mereka agak-agak nyampur ya antara solid color sama yang clear color. Tetap bagus sih. Kayaknya hasilnya tetap keren karena sebagian besarnya pakainya clear color. Oke, ini sudah selesai kita bahas. Nah, untuk part-partnya yang lainnya, jointnya jelas joint biasanya nggak akan jadi clear color karena kalau nggak susah joint. Part-partnya joint ini kan mesti agak-agak gimana ya ngomongnya ya, agak kenyal tapi nggak keras gitu, jadi biasanya nggak clear color. Untuk bagian sayapnya lagi, ini untuk bagian badan dan juga bagian sayapnya juga nih, kayaknya di bagian belakangnya sayap yang clear color ini solid colornya, cuman dia lebih glossy. Jadi sama sama bagian mata. Bagian mata sama mulutnya ini juga solid color, dia nggak clear color. Wow, aku merasa seneng banget dapet ini SD-nya karena dia kayaknya kalau udah dicampur ya ini yang clear color sama solid colornya kayaknya bakal jadi keren gitu loh. Jadi aku nggak sabar banget untuk bisa rakit. Nggak tahu rakitnya kapan karena jujur aku adalah salah satu backlogger terbaik di Indonesia. Beli dulu yang banyak, nanti dirakit kalau lagi mood menimbun. Tapi tenang aja, nggak akan aku jual. Kemarin yang aku jual tuh karena beli sendiri. Kalau ini nggak akan dijual, ini pasti either aku rakit atau aku fosilkan sampai nanti mood untuk merakit. Cuman ini sebenarnya partnya bagus banget loh. Dia perpaduannya sangat bagus, jadi pengen ngerakit sebenarnya. Terima kasih banyak Kak Afif. Ini jujur, apalagi boxnya, aduh boxnya mulus banget boxnya, lihat nih. Ya nggak sih kayak Aromanya. Iya. Aroma Jepang ya? Gue mau bilang kopi, lo bilang Jepang gitu. Guys lagi puasa ya, tolong ini. Puasa itu yang pemain bola. Oke, siap. Ya, ini akhirnya saya bisa tutup dengan damai. Dengan box yang sangat bagus. Nanti biasanya aku rapiin lagi, tenang aja. Terima kasih Kak Afif untuk RX93 New Gundam-nya. This is so cool. So cool. Oke, we put it aside right now. Sekarang kita mau buka yang mana? Cukyok Man. Yang mana dulu nih? Strike ya? Jadi begini nih. Cukyok Man. Sini Cukyok Man. Duduk sini dong. Pakai dulu mic-nya. Ya, saya perkenalkan Cukyok Man di sini. Cukyok Man. Jadi begini. Pak Cukyok anjing. Namanya berubah. Begini Pak Cukyok, Anda kan penggemar Gundam Seed. Gundam Seed, gila Gundam Seed. Sebenarnya saya juga suka Gundam Seed, tapi karena nontonnya ada dulu, lupa jadinya. Karena masa kecil saya nih. Nah, saya nonton Gundam Seed itu cuma gara-gara Lacus Clan. Jadi Gundamnya saya lupakan semua. Jadi gara-gara Lacus Clan nongol, wah, bagian Gundamnya lagi, bosen. Emang otaknya otak cewek doang nih. Lagian Ini kan Gundamnya bagus. Lu nggak pernah lihat Lacus Clan? Nggak, gini loh. Karena zaman dulu itu kalau mau beli Gundamnya tahu nggak ada duit. Duit jajan cuma 10.000. Gundamnya berapa? Mahal banget Gundam. Duit jajan sehari 5.000. Berarti seminggu berapa? 35.000. Kalau ke mall beli Gundam 300.000. 2 bulan. Nggak bisa kebeli, nggak bisa. Nah, gini Pak. Dapetnya yang kecil Pak. Ini mana dapet? Nggak dapet, apalagi kayaknya zaman kita kecil ya, zaman Gundam Seed kan 2003-2004 ya? Iya, 2003. Ini entry grade kayaknya belum ada. Belum ada. Rata-rata mereka mulainya dari yang high grade. Cuma segini-gini nih. Iya, atau yang PG sekalian. Yang PG yang gede banget itu nggak ada zaman-zaman segini. Oh, by the way guys, sebenarnya entry grade itu di Indonesia juga ada, tapi
Biasanya yang aku lihat di toko-toko hobi itu mereka nggak pakai plastik Cheetos lagi, nggak pakai plastik makanan begini. mereka pakainya kotak, tetap kotaknya kayak begini, tapi biasanya bentuknya lebih ramping dan lebih kecil untuk entry grade-nya begitu. Tapi yang ini cukup menarik ya, dengan plastik yang sebenarnya cukup bagus. Mungkin kagak gacha kali, karena Ichiban ini yang lu bilang nih. Ichiban Kuji nggak, tapi maksudnya di Jepang rata-rata entry grade-nya pakai gini. Kayak mereka mau kasih gitu. tahu, lu yang belum bisa ngerakit Gundam, nih, gue kasih yang gampang. Jadi mereka pakai plastik, mereka nggak pakai box gitu. Oh, dilihat dulu nih gitu maksudnya gitu. Iya, ya. dilihat, nih, oh, tuh, gitu. isinya dikit. Gini Pak, Bapak ceritakan dulu sedikit tentang Strike Gundam. Strike Gundam tuh historinya gimana? Ini historinya adalah nih Gundam pertamanya si Kira Yamato yang kemarin gue bilang jamet itu. yang ada di yang pertama itu. Ini Gundam pertama dia ini. Jadi Nah, dia pakainya Tapi dia cuma pakai knife doang ya? nggak sengaja dulunya. Karena gimana? awalnya si kalau nggak salah namanya Mario Ramius ya. Mario Ramius tuh pakai. Terus dia nggak bisa karena dia orang kayak Earth gitu kan. Oh, Earth yang itu ya apa? Federation-nya itu ya? Terus kalau si Kira kan kayak Zaf gitu kan. Dia lebih koordinator namanya. Koordinator jadi lebih jago gitu lah. Jadi dipakai, masuk, pakai dia lawan teman sendiri malahan. Si Atun Zala. Oh, si Atun Zala ya? lawan Atun Zala di situ udah pakai Justice-nya? Oh, bukan pakai- Justice, si Aegis Gundam. Aegis ya, Aegis Gundam. yang awalnya. Dipakai Yang Aegis ada skateboardnya tuh yang mana? Yang Justice atau yang Aegis? Kan dia... Oh Justice, Oh, itu Justice ya? Yang bisa dijadiin skateboard yang itu bisa ya? terbang itu. Oke. Nah, Justice. Apa lu? apa nih? Ini tepuk Tepuk tangan tangan. sendiri. Jadi gini Pak, ini kan karena pakai plastik ya. Nah. Saya mau buka kok sayang ya. Iya, bukannya gitu dong. Bukannya Robeknya yang- pelan-pelan ya. Kayak ciki. Jangan lu robek. Tuh, ya. Aduh. Ya. Aduh. Iya. Iya. Aduh. Iya. Buka. Ya. Oh, nggak robek. Enggak. Gini ya Kak Afif ya, saya ini sudah buka dengan sangat hati-hati. Ya, enggak deh, masih bagian sini. Enggak. Udah robek aja, buka aja. Sabar. Enggak. Aman. Ya, udah dibuka. Yes, Beneran akhirnya kayak- dibuka. Beneran kayak ciki ya. Ini nih, saya persilahkan karena Anda fansnya Jadi Gundam gue Seed. fans banget sih dari dulu. Jadi buka udah Ya enggak ini bisa. biar ujungnya kena. Gini, saya karena orang packaging banget, jadi kayak hati-hati banget Tahu gitu. lu mah hati tiba. Wah, mantap sekali. Sekali. Apa sih di tepuk tangan? Kita bahas dulu dari mananya nih. Ini apa ya? Detailnya ini nih, buat kasih lihat detailnya nih. Kita lihat tuh. Ini bagian apa ya? Seperti yang kita bisa lihat, Oh, ini bagian ini. entry grade Badan. itu, Kok kecil-kecil ya? iya, enggak, tapi ini sebenarnya size-nya HG. Lihat deh. Harga segini kecil, ini kecil banget ini badan, Pak. Enggak, ini cuma bagian dalamnya waist-nya. Lihat nih, ini bagian skirt depannya aja. Iya, terus skirt nah. Masih sama kayak HG. Ini ukurannya HG. HG ya ini. Iya, tuh. Tuh, ini Ini belum juga. pernah buka beginian sih. Wah, Gua seneng belum- kan gua- sekarang gua kan? belum pernah beli, sumpah. Ini terima kasih sama Thank you banget Afif. sama Kak Afif. Akhirnya nih, gue bisa gila. melihat yang namanya HG. Gue belum pernah lihat sama sekali, sumpah. Enggak, ini sebenarnya Ini entry HG apa grade. entry grade sih? Entry Oh, grade. Ini entry grade. Lu bilangnya cuman- HG, bingung gue. Enggak, maksudnya secara size-nya tuh memang size-nya HG. Oh, mirip gitu ya. Nih, kita coba lihat. Kita lihat bagian kepala deh. Mana kepalanya nih? Kepalanya itu. Nih, ini shield, kepalanya ini nih. kaki shield. Ini kepalanya HG. Oh, kecil amat. Kecil, memang kecil banget. HG itu kecil ya? Gue kira Memang gede loh. kecil. Tapi lihat ya, kalau kita compare sama part-partnya HG, sedikit banget Emang tuh. dikit banget sih. Cuma tiga. Cuma tiga doang. Cuma 3. Ini dikit banget. Maksudnya memang entry grade itu kan dikhususkan untuk Pemula. mereka yang pemula. Jadi ini memang cocok banget sih kalau buat pemula. Iya, nggak banyak ya. Barang-barangnya dikit banget, Nggak banyak. bahan-bahannya. Bahan lagi. Nah, kita bahas ya. Ini kan solid nih bagiannya sininya. Nah, bedanya solid apa sih? Coba gue lihat, gue belum tahu. Nih. Bagian yang solid ya kayak begini nih, Chris. Nih, ini solid color nih. Solid color maksudnya. Tuh. Oh, jadi Lihat nih. dia. Oh iya deh. Dia nggak akan tembus ke dalam. Sedangkan lu lihat yang ini nih. Oh, ini kelihatan tembus gitu ya. Mm. Kayak gini-gini tembus nih. Iya. Nah, kalau yang kemarin itu MG yang gua rakit itu rata-rata aja sampai ininya aja dia clear. Oh, semuanya. Jadi yang nggak clear itu partsnya tuh cuma parts dalam, bagian ininya nih. Bagian sininya. Jadi pokoknya bagian joint, bagian tangan, pokoknya yang kira-kira nggak terlalu kelihatan dari luar itu mereka pakai yang warnanya kayak gini. Warnanya kayak gini nih. Sedangkan kalau ini sebenarnya ya lebih ke arah campur, Chris. Karena begini. Oh iya deh, ini solid. Ini solid. Padahal apa? Bagian kaki adalah bagian yang luar, bagian yang bisa dilihat mata, kasat mata kan. Ini aja mereka kasihnya solid. Sedangkan yang mereka bikin clear itu cuma bagian yang sini-sini doang nih.
Tuh bagian badan. Iya. Yang solid itu doang. Kan lagi syuting, Pak. Lagi syuting nih, Pak. Oh, iya. Wah, gimana Baru nih? datang dia ke rusuh. Gini, jadi ceritanya. Solid, kuat lo. Jadi ceritanya tadi ada yang ngide nih naik kereta kan. Iya, dia ngide. Ngide kan naik kereta kan. Rasanya nggak? Sini, duduk. Cium segala bau ya. Udah gitu kumpulan anak-anak muda ketika ada orang tua kan harusnya kan berdiri ya. Aku yang berdiri ya kan. Kata anak muda, Gini, aku kan gini. duduk. Aku kan mau duduk. Apa itu berdiri buat orang tua? Sekolah lagi goblok. Dia mau posting orang di sini. Pantesan tadi pas ada yang datang kok ada bau-bau Buaya men. Kalau mau ayam itu sebelah bapak tuh ada pesan McD. Oh, gua kira itu buaya. enggak bau Bukan kambing ternyata. ya, kayak bau kambing gitu loh. Gila. Lanjut. Gile. Ada sesuatu di jalan. Suatu jalan, Pan. Suatu jalan. Ada sesuatu di jalan. Nah, oke, kita back to laptop ya. Ininya aja solid. Chris lihat deh, bagian fin-nya itu juga solid. Ini atas ini ya? Iya, jadi mereka bener-bener mau campurin antara solid sama clear color-nya. Ini bagus deh. bagus ini bagus banget. Oke, sekarang kita akan bahas bagian manualnya. Ini manual Chris masih banyakan ini daripada yang SD tadi. Ya, kan lebih gede, Pak. Nih, Di kode Freedom juga, apaan nih? enggak, ini dia cuma kasih tahu itunya doang. Tuh, yang tadi kayak udah saya bahas ya. Ini bagian-bagiannya aja udah langsung dikasih tahu ini buat bagian apa. Ini udah bagian head, body, arms itu udah kelihatan jelas. Sedangkan kalau HG aja kita ada bukunya udah berlipat-lipat. Kita masih belum tahu yang bagian mana bukan yang belum tahu ya, tapi maksudnya partnya kan biasa berjejer banyak tuh. Kita belum tahu ini, kita mesti lihat dulu baik-baik. Ini bagian pala atau bagian badan. Itu pun kadang-kadang suka nyampur. Kalau ini udah jelas banget karena cuma ada 3 gitu loh. Dan manualnya pun dikit banget Chris tuh. Iya, kok dikit amat sih? Cuma 3 doang, 3 banget. Karena headnya aja cuma segini nih. Kalian kalau perhatiin ya, headnya cuma sebaris. Bodinya cuma sebaris. Nah, lu bilang tadi kan apa snap and pasang kan? Nah iya, Maksudnya cuman gue nggak pengen nyoba. Masalahnya gini nih. Maksudnya begini. Itu apa? Kalau misalnya kita kalau misalnya aku nih ya kan aku clean builder. Jadi biasanya kalau misalnya tadi pengen bilang aku gitu. Kalau misalnya ini tuh kita biasa pakai tang potong yang ini kita potongnya di sini. Iya, jadi potong. Rada jauh. Oh, di sono. Jadi kalau misalnya udah dipotong rada jauh, nanti baru pakai tang yang buat bersihin, dipotong lagi terus diamplas lagi, dikikir. Pantesan lama ya? Pantesan lama. Mereka itu mempromosikan bahwa ini tuh gampang banget di snap sama fit. Dia tinggal dicabut tak gitu doang. Dicabut ini sebenarnya gampang banget, sebenarnya cuma dipletek gampang sebenarnya. Sama kayak SIM card ya, tinggal ditek-tek gitu. Iya, cuman masalahnya udah pasti 100% kalau kita cuman snap doang begitu udah pasti ada nub marknya. Kotor Jadi ya. jadi tetap nggak pengen gitu loh. Jadi Kalau dia emang dia tapi pengen. tapi kan kayak lu bayangin ya Chris ya kalau misalnya udah jadi barangnya kan gue orangnya kalau ngeliatin pajangan tuh sukanya gue liatin gitu detail-detailnya terus tangan ini ada botol, bekas, ada iya botol. ada bekasnya, ada totol, ada Itu totol. emang jelek sih, jelek sih. Kayak nggak pengen gitu loh. Jelek. Jadi ya sebenarnya ini gimana ya Chris ya? Mereka pengennya snap fit tapi tetap aja saya sarankan buat kalian juga semua yang suka clean build mendingan jangan di snap fit, tetap aja dipakein itunya. Tapi untuk awal-awal nggak apa-apa lah, coba-coba gitu. Justru kalau awal-awal belajarnya bagus langsung pakai tang, biar kita langsung belajar cara motongnya yang bener atau gimana. Ya, bisa. Nanti deh kalau misalnya banyak yang request aku kasih tutorial Ya, cara motong yang bener, cara potong yang bener. cara potong yang bener, cara ngikis yang bener. Saya gue sendiri pun nggak tahu caranya. Oh iya belum tahu. Belum pernah gue megang gini nih, belum pernah gue. Ya coba Gue Chris cuma beli duit dipegang. mahal pak. Ini kayaknya nggak terlalu. Ini kalau Kalau di ini iya. ini di Indonesia yang nggak clear color, ini harganya sekitar 90.000 sampai 100.000 lah. Kalau yang ini ya yang model yang ini. Masalahnya dulu saya tuh duit jajan cuma 2.000, mana bisa beli ginian? Gue liat gini deh, wow, iya makanya gue liat itu Gini. wow, mewah Gini, Chris. gitu loh gue liatnya. Kalau mau gini, gue kasih tutorialnya. Ya, Tapi potong gaji lu, Hah? abis itu gue beli ini di toko hobi, abis itu gue di depan muka lu nih gue coba ini, tapi abis itu gue bawa pulang. Ini udah nih, ini acara udah bubarin aja. Apaan sih? Ini ngambil gaji orang, males banget. Ya di sini juga ada, mereka nggak tahu mau promosiin apa lagi nih. Tuh banyak, tapi ini untuk
model-model ini model yang awal banget ya. Jadi nggak ada kayak yang kan coaster tuh banyak tuh. Ada Oh, iya. launcher, ada aisle, Nggak ada ada. sword ya. Ini cuma yang awal banget. Kayaknya ya, Nggak kalau pakai yang danger tuh. kayaknya yang namanya entry grade, Iya. mereka coba untuk make it simple. Jadi mungkin nggak mungkin mereka bikin kayak Sazabi dibikin entry grade. Anjing kayaknya Sazabi gimana cerita itu ingat segede gitu. nggak akan mungkin. Kayaknya Zeong gitu kan. nih, Lu gede bikin banget. tingkat gila, mana ada. Karena mereka pasti pengennya bikin gimana cara untuk masuk ke bungkus ini. Jadi nggak mungkin banyak banget. Nggak mungkin banyak. Nah. Oke, terima kasih banget buat Strike Gundam-nya Kak Afif. Oke, kita buka. Nah, lu mau punya privilege untuk buka? Jangan nggak? deh, ntar rusak lagi. Ntar lu marah lagi. Kalau gua kan bukannya kayak taro tuh. Jadi jangan. Oh, jangan deketan. Gini. Susah soalnya bajunya ke bawah gitu. Gini. Robek coy. Sabar. Itu robek. Hah? Mana sih? Kagak belum. Itu. Mana sih? Itu loh. Nih, bolong kan. Aduh, ya. Ya. Bentar. Enggak, aman. Itulah ya, kalau orangnya Orang- profesionalis tuh orang- agak lama dikit, nggak apa-apa. Orang packaging ya. Orang Gimana packaging. enggak? Gua satu Gundamnya 40 jam lebih gua. Karena abis itu boxnya gue bersihin lagi gitu. Ini juga Kayak limited, jadi limited kan. Terus apalagi bukan kita yang beli gitu loh. Kita ada orang. Kak Afif, thank you. Kak Afif, BTW. thank you sekali lagi ya. Kita akan ngomong thank you kayaknya berapa kali. Banyak, harus banyak. Nah, Chris, gini nih. Kan gue udah serak nih suaranya nih. Apa lu? Gimana lu yang review? Udah Mantap gitu. buat ini Gundam apa juga kagak tahu, Pak. Oke, Gua ini cuma nonton Gundam Seed Dog, kok cuma 2 sih? kagak cuman Cuma 2 malah. weh. Lihat guys, ini cuma 2 malah. Yang tadi Strike Gundam ada 3 kan? 3. Ini cuma 2. Lihat nih detailnya nih. Tapi lebih gede ini. Mereka cuma 2. Tapi kan lebih gede. Enggak sama aja ini. Enggak, maksudnya Oh, nih shieldnya Iya. juga lumayan. Ini shieldnya yang tadi gue bilang. Shieldnya tuh HG ukuran ya? HG Iya, itu gitu HG loh. sih, bener. Shieldnya gede. Dan ini bagusnya adalah clear partnya tuh bagian Depan. shield. Shield Jadi kan. kalau kalian lihat shieldnya clear part, sisanya Solid ya. solid. Ya, sisanya solid. Kita bisa confirm semuanya solid. Dan ini nih, Chris coba lihat ya warnanya. Sama kaki. Warnanya kalau dibandingin sama yang tadi, dia lebih agak matte ya. Warnanya tuh lebih agak matte. Dia nggak, kalau kita bandingin mana tadi? Kalau ini sebenarnya agak semi gloss. Kalau yang tadi ini yang Strike Gundam ya. Agak glossy dikit. Nih, agak semi gloss. Kalau ini lebih matte, lihat deh. Tuh, kalau dipegang Chris. Kerasa kan? Iya. Dari Beda. dari struktur apa? Lebih keset dikit. Teksturnya tuh lebih keset. Lebih keset. Jadi ini sebenarnya kalian bisa top coat lagi nantinya. Cuman kalau misalnya kalian mau abis bikin terus bener-bener bikin jadinya seperti itu, udah ini sebenarnya teksturnya udah ketahuan tanpa kalian top coat. Jadi ini sebenarnya apa yang ngomongnya ya? Top coat apa top coat? Top coat tuh begini. Jadi top coat tuh biasa ada beberapa macam. Setelah biasa kalian udah rakit Gundamnya, sebelum dijadiin satu, jadi badan, kepala itu, kalian pisah-pisahin tangannya nih, tangannya kalian pisahin, kepalanya kalian pisahin. Top coat itu gunanya adalah bisa dibilang sebagai lapisan paling luar Gundam. Oke, oh iya. Jadi ada top coat yang matte, ada yang gloss, ada yang semi gloss. Jadi misalnya nih kalian habis rakit, tapi kalian kurang suka, misalnya kurang matte ini, mau dibikin matte, biasa kita top coat. Gitu. Jadi nanti begitu kalian pajang, kalian bakal tahu ini kesannya lebih ke arah robot, bukan ke arah Pajangan. glossy, bukan gloss gitu. Gloss. Tapi banyak orang juga yang suka beberapa part itu dibikin super gloss. Contoh misalnya mereka mau Kilat dong berarti. mengkilat. Misalnya kalau badannya mau dibikin matte, tapi shieldnya mau dibikin gloss, itu biar kelihatan bedanya. Itu gunanya top coat. Balik lagi ke topiknya yang tadi, kalau kalian mau bikin ini sebagai apa yang ngomongnya, build-nya as if, bukan as if, ngomongnya apa ya? Kalau kalian mau build-nya itu ya udah sekedarnya aja, udah jadi langsung gitu aja. Menurutku ini udah bagus karena kalian bisa dapat perpaduan antara tekstur yang matte yang kayak begini, dapat clear pula, terus dapat yang semi gloss. Jadi ini sebenarnya entry grade yang cukup bagus, Chris. Bagus sih, Ini ya. cukup bagus. Gue lihat dari jauh udah bagus. Dari teksturnya udah bagus gitu loh. Putus, Pak. Shieldnya putus dikit. Mana? Ini kan harusnya nggak begitu. Melayang, Pak. Masih. Nih belum. Ya jangan Ya jangan. diputusin. Tadi lu yang goyang-goyangin. Kan gue kasih tahu. Ini Cuki Hawkman nih memang ya. Dari manualnya. Ini sama kayak tadi Strike Ini Strike RX Gundam ini yang paling Uh-uh. pertama banget ini.
Ini Ya yang ampun, pertama itu banget. apaan? Gundam Zaku zaman kapan nih? Ini yang tadi ini dimaksud. Ini Zaku awal. Zaku awal Ini banget, Zaku pakai awal. bazooka itu. Iya, masih Zaku awal. Ya jadi secara manual pun ini masih tergolong pendek ya. Sama kayak tadi lah. Sama kayak tadi, betul sekali. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat Kak Afif, buat semuanya. Ih, gimana diumpetin mau dibawa pulang? Mau bawa pulang. Parah. Terima kasih Kak Afif buat RX7-nya, buat Strike Gundam-nya, buat sama New Gundam-nya. Kita sangat berterima kasih. Terima kasih sekali, thank you. Episode 2 ini terjadi karena Anda. Afif, waduh, Wah, Afif atau gila. Afi? Afif, Oh, Afif mah tidur men biarin aja. Terima kasih. Oke, jadi guys, kalau kalian pengen request next-nya kita mau unbox apa, kalian bisa komen di Di bawah, di bawah ya. di comment section. Iya di Lu komen. gimana sih? Comment section di bawah. Nih, Di bawah otak sini. dong. Bisa juga DM ke Hans. Iya bisa Oh, juga DM, DM, coba boleh. karena ini semua terjadi karena Kak Afif DM ke aku dan aduh thank you banget. Thank you ya. banget. Sekali lagi thank you. Buat kalian yang mau request ya next-nya di episode 3 mau unbox apa kalian bisa komen di comment section. Kemarin tuh sebenarnya Chris udah ada yang komen ya. Kak itu dong request Hot Toys, request McFarlane. Oh, boleh sih. Ada request apa lagi ya? Ada yang Lego kayak Kartu Pokemon. Atau Pokemon kartu boleh. Pokemon. Pokoknya Yu-Gi-Oh apapun juga yang boleh. berhubungan dengan kekilafan hakiki dunia bisa kalian request. Agak mahal-mahal. Nah, masalahnya begini, Gimana? masalahnya begini, kalau kita nggak ada budget ya untuk merealisasikan Ya, semua requestnya, ya. kita punya penyelamat. Apa lu? Nah, gajinya dia bisa dipotong. Apa lu Kan kalian janjikan kan? Kak Afif, Freedom. Oke, jangan dengerin dia biarin aja. Oke, jadi ditunggu aja episode selanjutnya. Bisa aja kita unboxing bantal Tifa. Itu udah di unbox ya? Itu mau udah di-unbox dipakai ya? tiap hari. Enggak, kita bisa aja Play Arts bisa kita unbox. Nafas lu mengganggu, Chris. Oke, jadi sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Afif yang sudah mengirimkan barang untuk kita review. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, bukan Boy, dan juga Cukyok Man. Thank you guys yang sudah menonton. Bye-bye. 3, 2, 1, open the box. Apaan open the box? Open the box.